Kita hidup di Indonesia, dan kalian tahu seperti apa keadaan Indonesia saat ini. Kita hidup di negara kita, khususnya di Indonesia, itu nggak cukup kamu menjadi orang baik, kamu menjadi orang pinter, dan hidupmu akan selamat. Tidak, itu tidak ada jaminannya. Jangan pernah berharap ketika kamu sudah pinter, dan kamu menjadi orang yang baik, hidupmu akan baik-baik saja. Itu tidak seperti itu. Karena apa? Kita lihat aja lah, belajar dari kisahnya atau kasusnya yang menjerat Tom Lembong saat ini. Ini kan sudah jelas secara kejadian atau secara berita yang di luar sana itu, yang saya ketahui hakim ini tidak menemukan atau tidak bisa membuktikan, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Tom Lembong ini melakukan suatu hal yang memperkaya dirinya sendiri. Nah, dari situ, tapi kenapa kok lihat masih ada hukuman yang berupaya untuk memenjarakan dia? Nah, ini akan kita bahas kenapa sesuai judul saya tadi atau yang saya bilang di awal, kenapa hidup menjadi orang baik atau orang jujur atau orang pintar itu nggak cukup di Indonesia. Menurut saya kesalahan Pak Tom Lembong ini hanya satu sebenarnya. Ketika waktu itu oke lah kita ngomong dia berbuat baik atau ingin memberikan yang terbaik untuk negara. Tapi kenapa malah kondisinya sekarang seperti ini, berbalik 180 derajat, mempersulit hidupnya dia? Kesalahan cuma satu. Kalau hidup di Indonesia itu ketika kamu sudah melakukan, katakanlah inilah gampangnya, kamu memiliki posisi jabatan sentral atau jabatan penting dan kamu berusaha untuk memberikan yang terbaik, sudah jelas itu ada atau banyak orang yang gak suka sama kamu, itu udah pasti. Nah, dengan kondisi seperti itu, kalau kamu hidup di Indonesia, kamu juga harus mencari atau memiliki taktik tersendiri untuk mencari kebusukan atau kelemahan dari orang yang posisinya di atasmu. Dengan catatan atau dengan tujuan untuk apa? Untuk antisipasi ketika kasusnya seperti Pak Tom Lembong ini. Nah, kesannya Pak Tom Lembong di Sydney kalau menurut saya gitu. Kalau Pak Tom Lembong ini misalnya dia punya punya kartu, kalau kita ngomong biasanya ada kartu asnya orang yang posisinya di atasnya dia dan dia megang itu, saya yakin dia pasti selamat. Nggak akan ada yang berani mengusir dia. Karena apa? Pak Tom Lembong punya kartunya itu. Sesimpel itu sebenarnya hidup di Indonesia itu. Makanya saya bilang nggak cukup kalau kamu sudah berbuat baik, kamu sudah menjadi orang pintar, terus kamu berasumsi bahwa hidupmu sudah baik. Enggak, hidup nggak seperti itu gitu. Kalau kamu mau hidupmu selamat, ya itu tadi pesan saya buat kalian yang saat ini berada di posisi-posisi yang ada jabatan penting atau apapun itu, mulai sekarang coba kamu harus benar-benar mencari taktik dan punya senjata untuk antisipasi dirimu ke depan. Itu tadi salah satunya yang paling gampang adalah kamu mencari kelemahan atau kejahatan atau apapun itu orang yang posisinya di atasmu, dengan catatan ketika suatu saat nanti kamu selesai dengan jabatanmu dan orang itu nggak suka sama kamu, ada indikasi untuk mencelakai kamu, kamu punya ini gitu. Itu hidup seperti itu gitu. Jadi nggak ada kamu baik, nggak ada terus kamu akan selamat, hidup nggak ada. Jadi kesalahan Pak Tom Lembong menurut saya cuma itu. Karena di luar sana beberapa hal banyak tokoh-tokoh besar yang dia punya kasus tapi nggak sampai mungkin nggak sampai diproses dan lain-lain karena dia memahami trik ini. Jadi saya agak miris juga gitu loh. Harusnya orang-orang pintar, orang-orang yang benar-benar pengen berkontribusi baik itu pahamlah hal-hal seperti ini harusnya itu. Jadi pesan saya buat teman-teman di luar sana yang pengen karirnya selamat dan kalian pengen berkarir lebih baik, jangan hanya mengandalkan dari posisi atau dari apa yang kalian kerjakan sebaik mungkin itu nggak jadi jaminan. Kamu orang baik, kamu orang lugu, kamu orang jujur. Justru itu yang akan membuat kamu hancur. Percaya sama saya. Tapi ketika kamu sudah melakukan yang terbaik dan kamu punya strategi yang ini tadi yang saya sampaikan, gitu loh. Kamu juga pasti akan sangat gampang gitu. Kamu sudah melakukan yang terbaik dan kamu juga punya kartu asnya orang-orang yang di atas kamu atau keburukan-keburukan orang yang di atas kamu ini kamu megang gitu. Tujuannya untuk apa? Ya untuk antisipasi ketika suatu saat ada orang ini berupaya untuk jahatin kamu. Nah, mungkin sampai sini paham ya teman-teman di luar sana. Kalau misalnya ada suatu hal yang ingin disampaikan, silahkan nanti disampaikan di kolom komentar, akan saya bahas untuk lebih lanjut.